Senyum-senyum kenapa kamu? Nggak apa-apa, Mama. Mama tuh gak suka ya. Ngapain kamu punya ide mau mempromosikan rumah sakitnya Romeo? Buat apa sih ide seperti itu? Emangnya kenapa, Ma? Nanti yang ada rumah sakit Romeo akan semakin berkembang. Kakak kamu kalah saing, kamu gak kasihan sama kakak kamu? Masa gitu aja mesti dikasih tahu sih? Mama mikirnya kejauhan, Ma. Rumah sakit Yudhistira kan punya papa juga. Udah kamu nurut aja apa kata mama. Kamu batalin niat kamu jadi model iklan rumah sakit Romeo itu. Enggak, aku nggak mau. Kamu ini keras kepala banget sih. Kamu tuh lebih ngedukung Romeo atau kakak kandung kamu sendiri? Kalau Mama maksa-maksa aku terus, nanti aku laporin ke papa. Kamu susah banget dibilang. Lisa, Papa udah setuju ya kalau kamu nanti yang jadi model campaign rumah sakit Romeo. Oke, Pak. Tapi jangan lupa, Romeo tetap kakak kamu loh. Oke. Sekarang kamu istirahat dulu. Papa mau kantor, ya. Mah, Papa kantor dulu ya? Iya, Pak. Jangan coba-coba kamu deketin Romeo lagi. Romeo itu punya saya, ingat ya. Dokter perhatian banget ya sama Mbak Lisa. Dia emang baik sih. Pantas aja Mbak Lisa takut kehilangan Dokter Romeo. Aku sadar diri aku ini siapa. Bener kata Mbak Lisa. Aku gak boleh mimpi untuk sekedar dekat sama Dokter Romeo. Tapi apapun itu, yang penting Dokter Romeo bahagia sekarang. Kalian yang namanya Erik sama Alek kan? Siapa bukan? Apa nih? Lepas! Ampun bang. Bang, udah. Ampun bang. Udah bang. Kalian berdua dengar, jangan coba-coba menyentuh keluarga Cakardinata. Kalau kalian masih pengen lihat matahari besok pagi, dengar! Sekarang kalian ikut, ayo. Lu ikut gua kantor polisi. Bangun! Diam! Ampun bang. Udah bang. Bagus. Ini pelajaran yang tepat bagi siapapun yang berani mengganggu keluarga Cakradinata. Maka pasti mereka akan berakhir dengan menderita. Yasmin mana ya? Apa masih di ruangannya ya? Saya telepon dulu deh. Kok dia nggak tahu. Aduh, ya Allah. Mbak. Mas, Ya Allah. Mas nggak apa-apa kan? Maaf ya mbak, saya nggak sengaja mbak. Saya soalnya buru-buru mbak. Nggak apa-apa kok, ini aman.
Nanti saya gantiin semuanya kue-kuenya. Gak usah mas, gak usah, gak apa-apa kok. Masnya kok gemeteran? Masnya udah makan belum? Belum mbak, saya belum sempat makan dari pagi mbak. Soalnya saya buru-buru. Kebetulan kan saya bawa banyak kue nih mas. Ini buat masnya aja. Bener nih mbak. Berarti fix. Perempuan itu kenal sama Saka. Dan yang artinya, kalau Saka itu bener-bener anaknya Rati dan juga Yoga. Ajeng harus tahu ini. Rin, kenapa kok? Kayaknya lagi capek banget. Ya ampun Mbak, Mbak masih ingat kan kejadian demo kemarin di kantor? Yang Mbak Yasmin sama Dr. Romeo nenangin pendemonya. Baik, untuk warga yang bukan perwakilan silakan ke sebelah sana. Dan sambil menunggu makanan dan minuman datang. Dan untuk yang terluka, silakan juga diobati di sebelah sana. Terima kasih. Iya. Kenapa ya? Nah, gara-gara kejadian itu, Pak Bas muji-muji Pak Romeo terus. Pak Rangga jadi kesel, makanya sekarang Pak Rangga tuh kerjanya detail banget. Harusnya bagus dong kalau misalkan Pak Rangga jadi kayak gitu. Jadi dia mau memperbaiki diri dan akhirnya lebih detail dalam pekerjaannya. Bagus sih bagus Mbak, tapi saya yang pusing. Mbak Ririn kayaknya tahu lebih banyak soal hubungan Dr. Romeo sama Pak Rangga nih. Oh ya, tapi kenapa Pak Bas kayak gitu ya? Padahal kan Dr. Romeo kan cuma anak angkat kan? Dan Pak Rangga kan memang anaknya Pak Baskara kan? Saya sih kurang tahu Mbak, tapi mereka berdua sekarang malah jadi saingan tuh. Oh ya? Apa emang dari dulu kayak gitu? Setahu saya sih baru-baru ini aja Mbak mereka kayak gitu. Marin, aku duluan ya. Iya Mbak. Semangat aja pokoknya, oke? Oke Mbak. Halo Mbak, kita ketemuan di sana ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang. Terima kasih ya Romeo ya, udah mau nganterin Alicia pulang. Iya, Ma. Kamu gimana? Udah seger nih, kayaknya udah enakan ya. Aku udah mendingan kok, Mah. Tapi aku masih harus dirawat sama Romeo. Aku kan masih trauma, Mah. Romeo ini dokter yang sangat sibuk, pasiennya banyak. Jangan ngerepotin lah. Loh, aku kan pasiennya Romeo juga, Mah. Mama angkat telepon dulu ya. Kamu jangan pulang dulu ya. Kamu di sini dulu temenin aku. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku kan bakal jadi model iklan buat rumah sakit kamu. Soal itu nanti kamu ngomong sama Yasmin aja ya. Ih, Yasmin lagi. Bisa nggak stop sebut nama Yasmin?
Bikin bete tahu nggak? Pie, kamu kan emang dia. Nama dia emang Yasmin, terus aku harus gimana? Nulis apaan sih, Yas? Kayaknya sibuk banget, serius banget. Nih, makan dulu nih kuenya nih. Aku lagi nulis ini soal Dr. Romeo dan Parangga. Kenapa mereka? Sebenarnya mereka tuh nggak terlalu deket loh. Malah lebih tepatnya Pak Baskara yang punya Cakradinata tuh lebih percaya sama Pak Romeo. Padahal Romeo itu kan cuma anak angkat, bukan anak kandung Cakradinata. Aneh-aneh aja ya masalahnya orang kaya. Kasian juga ya Parangga. Ya kalau dipikir-pikir sih kasihan sih, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam sana ya. Makanya dengan kejadian ini tuh aku jadi penasaran. Masa aku nggak tahu apapun tentang Dr. Romeo. Aku juga nggak tahu kenapa bisa Pak Baskara percaya banget sama Dr. Romeo. Padahal Dr. Romeo cuma anak angkat. Mungkin aku harus lebih menyelidiki lagi sih. Aku akan ketemu sama Dr. Romeo, nanti aku akan telepon dia. Iya juga sih masalahnya. Dokter Romeo itu tahu semuanya soal kamu. Tapi kamu nggak tahu apa-apa soal dokter. Iya, makanya aku akan gali info sih. Aku akan cari tahu Dr. Romeo itu siapa. Anak siapa dan kenapa bisa diangkat jadi anaknya Cakradinata.